Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, sebelum kita ke pelajaran, alangkah baiknya jika kita selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan yang lebih penting saat ini adalah stay at home atau di rumah saja. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Amin. Oke, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasar 3.1, yaitu mengevaluasi perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Setelah itu, kompetensi dasar 4.1-nya adalah menyajikan hasil analisis perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Nah, salah satu tugas kita adalah kemarin itu membuat pop-up dengan tema iptek. Oke, kemudian diharapkan jadi setelah kita belajar tentang iptek, kita itu dapat menganalisis perkembangan iptek dan bagaimana peran serta manfaat iptek bagi kehidupan umat manusia. Oke, langsung saja kita ke materi. Jadi, iptek itu ada berapa aja sih yang akan kita pelajari? Apa saja dalam iptek yang dipelajari? Jadi yang pertama ada teknologi luar angkasa yaitu roket dan juga satelit. Kemudian ada persenjataan meliputi bom, nuklir, rudal. Kemudian ada teknologi yaitu komputer, televisi, radio, internet, ponsel dan masih banyak lainnya. Kemudian ada transportasi, meliputi transportasi darat, udara dan juga air. Dan kita juga akan belajar tentang dampak dari perkembangan iptek seperti itu. Nah, untuk pertemuan ini kita akan belajar tentang teknologi luar angkasa. Nah, ini juga memberi kalian ide ya bagi teman-teman kelas 12 IPS yang bingung gitu, Bu, iptek itu yang mau dibuat pop up itu apanya? Nah, ini adalah salah banyak dari pilihan yang bisa kalian buat untuk menjadi pop up. Jadi silahkan pilih salah satu kemudian dijelaskan secara detail di dalam bentuk pop up sejarah seperti itu. Oke, hari ini yang akan kita pelajari adalah khusus tentang teknologi luar angkasa, yaitu dunia dan juga Indonesia. Nah, teknologi luar angkasa itu diawali dari perseteruan atau perang dingin antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Jadi pasca Perang Dunia II ternyata perang antara Uni Soviet dan Amerika Serikat yang awalnya sekutu ini terus berlanjut, tapi tidak lagi perang menggunakan senjata bom nuklir dan kawan-kawan, tidak ya, karena sudah ada PBB yang siap menjadi hakim bagi mereka yang tidak mau menjaga perdamaian dunia. Nah, akhirnya Amerika Serikat pilih cara yaitu dengan nama perang dingin. Artinya apa sih perang dingin? Yaitu perang ideologi. Kalau Amerika punya kepercayaan kapitalis, maka Rusia atau Uni Soviet punya kepercayaan yang namanya komunis. Jadi mereka saling ingin menyebarkan pengaruh ideologinya ke negara-negara di dunia seperti itu. Nah, perlombaan mereka ternyata tidak hanya dalam bidang ideologi, tapi juga dalam perkembangan iptek. Ternyata Uni Soviet akhirnya mengambil gebrakan baru, mengambil langkah awal untuk membuat yang namanya satelit untuk diterbangkan ke luar angkasa. Jadi Amerika Serikat sama Rusia ini lagi saing-saingan mana negara yang lebih hebat. Akhirnya Rusia membuat yang namanya roket yang diberi nama Sputnik 1 yang diluncurkan ke luar angkasa pada tanggal 4 Oktober 1957. Kemudian diikuti lagi Sputnik 2 pada pada November 1957. Kemudian diikuti Sputnik yang ketiga yaitu pada 15 Mei 1958. Nah, ini adalah roket yang diterbangkan ke luar angkasa tanpa manusia. Sampai akhirnya Rusia berhasil membuat roket yang bisa membawa manusia, yaitu yang diberi nama dengan Project Vostok 1 pada 12 April 1961 dan berhasil membawa manusia pertama di dunia keluar angkasa. Dan dia adalah orang Rusia pertama yang pergi keluar angkasa. Dia bernama Yuri Gagarin. Nah, Vostok 1 ini dapat mengorbit selama 108 jam sampai akhirnya dia kembali lagi ke bumi seperti itu. Jadi Yuri Gagarin itu adalah orang pertama di dunia yang berhasil pergi keluar angkasa.
Kemudian ternyata Amerika Serikat juga nggak mau kalah setelah mendengar terbangnya roket atau pesawat milik Rusia yaitu Sputnik 1. Ternyata Amerika juga nggak mau kalah. Akhirnya Amerika juga membuat pesawat yang diberi nama dengan Explorer 1 pada tanggal 12 April 1958. Jadi ini adalah pesawat Amerika Serikat yang pertama kali pergi keluar angkasa tanpa membawa manusia. Tapi ternyata Amerika Serikat juga nggak mau kalah dengan Rusia. Dia terus berinovasi menciptakan pesawat lain yang bisa membawa manusia. Akhirnya pesawat Amerika pertama yang bisa membawa manusia itu diberi nama dengan Project Friendship 7 atau Friendship 7 pada 20 Februari 1961 dan berhasil membawa John Glenn yaitu orang Amerika pertama yang bisa mencapai luar angkasa. Dan keberhasilan dari Friendship 7 ini bersama John Glenn itu adalah berhasil mengelilingi orbit bumi secara penuh. Jadi dia mengelilingi bumi gitu ya. Kemudian sampai pada akhirnya saking sabarnya Amerika Serikat dan saking hebatnya Amerika Serikat begitu sabar sampai akhirnya dia punya proyek yang diberi nama dengan proyek Apollo, yaitu pada tanggal 20 Juli 1969 Apollo ini diterbangkan ke luar angkasa dan ternyata dikendarai atau berhasil membawa Neil Armstrong sampai ke bulan seperti itu. Jadi Neil Armstrong adalah orang Amerika Serikat dan orang pertama di dunia yang berhasil sampai ke bulan seperti itu. Ini adalah berkat kesabaran Amerika Serikat ya. Meskipun Rusia lebih awal membuat teknologi ini, tapi Amerika Serikat adalah yang berhasil bisa menjejakkan kaki untuk pertama kali di bulan seperti itu bersama Neil Armstrong. Kemudian lama-kelamaan dua negara ini juga mungkin mikir ya, kalau diterus-terusin perlombaan teknologi luar angkasa, ini menghabiskan biaya yang tidak sedikit, sangat banyak seperti itu. Oke, kemudian apakah yang memiliki teknologi luar angkasa itu hanya Uni Soviet dan juga Amerika Serikat? Tidak ya, tentunya Indonesia juga memilikinya. Nah, Indonesia itu berhasil menerbangkan satelit atau pesawat yang diberi nama dengan Proyek Palapa A1 pada 9 Juli 1976, kemudian diikuti oleh Palapa B2 dan seterusnya. Nah, kemudian apakah orang Indonesia tidak punya astronot? Jelas punya ya, dia ada seorang perempuan yang bernama Pratiwi Sudarmono. Jadi dia adalah orang Indonesia yang pertama kali bisa sampai keluar angkasa. Kemudian apa sih proyek yang berhasil dilakukan oleh satelit Palapa ini? Jadi keberhasilannya diberi nama SKSD, bukan sok kenal sok dekat ya, tapi ini adalah sistem komunikasi satelit domestik. Jadi mengatur tentang jaringan yang ada di domestik atau Indonesia itu sendiri. Tapi ini juga digunakan untuk bertelekomunikasi dengan luar negeri atau untuk menjalin hubungan internasional. Nah, satelit ini digunakan untuk fax, untuk jaringan internet, untuk televisi, untuk telepon dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana dengan satelit hari ini? Wah, luar biasa sekali ya perkembangannya, karena seperti yang kita tahu jaringan-jaringan seluler seperti Indosat, Telkomsel, Tri, Flexi dan sebagainya juga sudah punya satelit sendiri seperti itu. Kemudian apakah serta-merta penerbangan luar angkasa ini berhasil? Nanti jawabannya akan kita jawab. Oke, sampai pada akhirnya seperti yang Bu Luha tadi bilang, bahwa lama-kelamaan Amerika Serikat dan juga Uni Soviet itu merasa bahwa kegiatan ini hanya menghabiskan uang seperti itu, karena perjalanan keluar angkasa itu tidak butuh biaya sedikit gitu kan. Mungkin untuk beli Indonesia bisa lah. Nah, Bu Luha hanya bercanda gitu. Nah, akhirnya Amerika Serikat dan juga Uni Soviet itu sepakat untuk membuat stasiun luar angkasa internasional yang diberi nama dengan International Space Station pada 20 November 1998. Akhirnya Amerika Serikat, udahlah ya, kita damai aja, kita kerjasama buat satelit bersama gitu, buat stasiun bersama gitu, buat penelitian bersama gitu. Nah, tujuannya sebenarnya apa sih perlombaan teknologi luar angkasa ini? Tujuannya hanya satu, yaitu apa?
membawa perjalanan manusia ke luar angkasa seperti itu. Tapi apakah semua mulus sesuai yang direncanakan? Ternyata tidak. Bahkan tragedi pernah memakan 7 korban astronot gitu ya dari Amerika Serikat, di mana pesawat yang akan diluncurkan ternyata meledak gitu seperti itu. Oke, Bulha punya videonya, bisa kita saksikan. 28 Januari 1986, Space Shuttle Challenger meledak 73 detik setelah diluncurkan dari Kennedy Space Center, Cape Canaveral, Florida. Pesawat ulang-alik ini hancur di atas Samudra Atlantik dan menewaskan 7 astronotnya. Sebelumnya, peluncuran pesawat ulang-alik milik National Aeronautics and Space Administration ini sempat tertunda selama 6 hari akibat cuaca buruk. Tragedi ini mengakibatkan kekosongan 32 bulan di program ulang-alik dan pembentukan Komisi Rogers, sebuah komisi khusus yang ditunjuk Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Nah, itu jadi peristiwa dari meledaknya pesawat milik Amerika Serikat saat mau diterbangkan ke luar angkasa seperti itu. Jadi tidak serta-merta semua berhasil, semua tentu ada pengorbanan. Nah, itu tentang iptek, perlombaan iptek ya, perlombaan luar angkasa gitu antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat stasiun bersama. Oke, untuk lebih lanjutnya akan kita diskusikan lebih lanjut di Telegram. Oke, terima kasih untuk hari ini, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.